Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi Gunawan Setiawan, absen 15 dari kelas 10 RPLD. Saya akan membahas tentang ujian UKK RPL kelas 10. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan soal ujian unit kompetensi RPL kelas 10. Soal pertama, kita diharapkan membuat output seperti yang ada di soal seperti ini. Dan saya menggunakan kode ini. Let kursi A berfungsi untuk mendeklarasi array yang mewakili 5 kursi dengan isi nama pasien, seperti contohnya Andi, Adi, Budi, Udin, dan Benny yang ada di sini. Yang artinya di sini semua kursi sudah terisi. Function cek kursi kosong A, ya, kode yang belibet ini berfungsi untuk mencari kursi yang belum terisi. Variabel kursi kosong akan menyimpan daftar kursi kosong jika ada. Kemudian, kode program ini berfungsi untuk perulangan dari indeks 0 sampai akhir array. Artinya jika ada nilai kursi yang salah, jika kursi kosong tambahkan ke daftar kursi kosong dengan format kursi X. Return kursi kosong berfungsi untuk mengembalikan array berisi kursi yang kosong. Console log cek kursi array A berfungsi untuk mencetak judul pengecekan dan menyimpan hasil dari fungsi cek kursi kosong A ke dalam variabel hasil A. Di sini if hasil A yang kode seperti ini berfungsi untuk semua kursi sudah terisi, silakan menunggu. Yang artinya itu akan memunculkan semua kursi sudah terisi, silakan menunggu. Kemudian else console log kursi yang kosong, yang artinya akan menampilkan kursi yang kosong. Dan jika tidak ada kursi yang kosong, tampilan akan daftar kursi yang kosong akan ditampilkan. Kemudian di sini ada let kursi B 1, 2, 3, 4, 5. Array ini berisi angka mewakili kursi yang sudah terisi. Function cek kursi kosong yang ini adalah berfungsi untuk kok gendong dia baik tak aduh tak kata berfungsi untuk apa ya, kursi sama seperti yang di atas ya. Untuk for let ini berfungsi sama seperti yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Return kursi kosong sama seperti fungsi A, tapi hanya menganggap kursi kosong jika nilainya benar-benar undefined, bukan angka atau string kosong. Console log cek kursi B, cetak judul dan jalankan fungsi pengecekan untuk array kursi B. Di sini untuk if hasil B dan else ini adalah jika ada kursi kosong, tampilkan daftar kursi kosong. Jika tidak ada kursi kosong, tampilkan data kursi. Seperti inilah hasilnya. Seperti inilah hasilnya. Mari soal nomor 1 kode B. Di sini output yang diharapkan adalah seperti ini. Kode yang saya gunakan adalah di sini. Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah semua kursi kosong atau
undefined. Let index array kursi ruang tunggu berfungsi untuk mencari indeks nama pasien dalam kursi. Jika nama tidak ditemukan akan bernilai -1. Kode ini berfungsi untuk memanggil pasien yang telah dipanggil. Kode ini berfungsi untuk jika nama pasien ditemukan, indeks -1, kursi tersebut dikosongkan di set jadi undefined. Ditampilkan pesan bahwa pasien sudah dipanggil. Selanjutnya, di sini adalah console log mengembalikan array kursi terbaru ke pemanggil fungsi. Setelah itu, ini contoh output yang ada. Seperti ini. Selanjutnya, nomor 1 kode C. Output yang diharapkan adalah seperti ini. Codingan yang saya buat adalah seperti ini. Function array pilih kursi nama pasien mengidentifikasikan fungsi pilih kursi dengan 3 parameter. Array mewakili daftar kursi isi atau kosong, nama pasien yang akan duduk di kursi, nomor kursi yang ingin dipilih, indeks array mulai dari 0. Di sini untuk menampilkan semua kursi yang sudah terisi. Silakan tunggu. Ini yang tulisan ini menampilkan itu. Selanjutnya return array menampilkan apakah semua kursi sudah terisi. Tidak ada yang undefined. Jika iya, menampilkan pesan bahwa semua kursi penuh. Menampilkan isi array kursi, mengembalikan array tanpa mengubah apapun. Di sini return array berfungsi untuk memastikan nomor kursi tidak kurang dari 0 dan tidak melebihi jumlah kursi. Jika nomor kursi tidak valid, menampilkan pesan batas kursi, mengembalikan array tanpa perubahan. Array kursi ruang tunggu yang ini mengecek apakah kursi pada indeks nomor kursi sudah diisi oleh orang lain. Output yang didapatkan adalah seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Output yang diharapkan adalah seperti ini. Kode program saya adalah seperti ini. Di sini div class container berfungsi untuk membuat kontainer utama pembungkus seluruh isi aplikasi. Div class header sampai ini berfungsi untuk menampilkan header dengan lingkaran kecil dan judul aplikasi. Div class forms button di sini berfungsi untuk form input untuk memasukkan mata pelajaran, judul tugas, tanggal deadline, tombol untuk menyimpan paragraf untuk menampilkan peringatan jika belum lengkap. Di sini UL ID tagList. UL ID tagList ini berfungsi untuk list kosong untuk menampung daftar tugas yang ditambah oleh pengguna. Mengatur semua elemen dengan box sizing dan font family.
Dan kita akan lanjut untuk CSS-nya. Kode ini berfungsi untuk mengatur semua elemen dengan box sizing dan font family. Berfungsi untuk mengatur semua dari atas sampai bawah dengan margin 0, background color, white, display, flex, justify content center, padding 20 pixel. Container membuat kotak putih yang rapi di tengah dengan shadow dan padding. Dengan max width 600 pixel, background white, border radius 16 pixel, padding 24 pixel, box shadow ya warna ini dan white 100%. Header berfungsi untuk layout horizontal untuk lingkaran dan judul dengan display flex, elite item center, gap 10 pixel, margin bottom 20 pixel. Dan circle berfungsi untuk lingkaran kecil berwarna biru gelap dengan white 40 pixel, height 40 pixel, background color, border radius 50%. Header H2 berfungsi untuk layout horizontal lingkaran dan judul dengan margin 0, font size 20 pixel. Front input dan front bottom, gaya untuk input dan tombol lebar penuh, padding, border radius. Untuk teks di sini gaya tiap item tugas yang akan ditampilkan. Teks komplit di sini efek tugas selesai, coret dan transparan. Selanjutnya di sini ada cons yang berfungsi ambil elemen berdasarkan dari HTML berdasarkan ID. Selanjutnya di sini ada codingan ini yang berfungsi untuk membuat elemen baru untuk ditampilkan ke dalam daftar. Untuk ini selanjutnya adalah untuk jika klik ikon hapus tugas dari list. Jika klik selesai selain ikon, tandai tugas sebagai selesai. Selanjutnya untuk codingan ini menambah elemen baru ke UL untuk membersihkan input form. Dan yang terakhir untuk codingan ini agar ketika pengguna menekan enter, data langsung disimpan seperti tombol diklik dan hasil outputnya adalah seperti ini. Di sini kalian tulis saja mat, itu kalian tentukan tanggal dan simpan. Jika kalian ingin menghapus, tekan saja hapus. Oke, sekian video dari saya. Salah lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.